Mari kita menyapa mereka bersama-sama. Shalom. Haleluya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tentunya kita terus merasakan sukacita, damai sejahtera. Ada rasa syukur yang kita bawa kepada Tuhan. Sebab Tuhan sungguh sangat baik bagi kita sampai hari ini. Situasi apapun yang ada saudaraku, tidak mengurangi rasa kita untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan. Karena firman-Nya pasti digenapi dan Tuhan pasti sanggup menolong kita. Bagi saudaraku yang ada di Australia, yang ada di kota Melbourne, di sana ada keluarga gereja PLC. Haleluya. Saya percaya bagi saudara-saudariku semua yang ada di sana mengalami dan merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tetap giat di ladang Tuhan dan mari bersama-sama kita terus melayani Tuhan sehingga kita semuanya dipercayakan Tuhan, khususnya bagi saudaraku yang ada di Australia, dimulai dari kota Melbourne. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney, pemahaman kelompok PA Peniel yang ada di kota Melbourne, yang ada di kota Brisbane dan sekitarnya. Haleluya. Selamat untuk kita bersama-sama di dalam ibadah pada hari ini. Demikian bagi saudara-saudariku yang ada di Indonesia. Saya menyapa mulai dari Provinsi Jawa Barat yang ada di kota Bandung. Di sana ada keluarga Jemaat Kristen Indonesia Soe-Life Pasadena Bandung. Demikian juga yang ada di wilayah Tangerang Provinsi Banten. Ada keluarga Jemaat Kristen Indonesia JKI Soe-Life Citra Raya Tangerang Banten. Haleluya. Kita pasti bersama-sama hari ini pun bersyukur dan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Demikian juga saya menyapa bagi saudaraku yang tergabung di dalam kelompok pemahaman Alkitab, baik yang ada di wilayah Jakarta, baik juga yang ada di wilayah Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Wonogiri dan kota Klaten sekitarnya. Saya percaya kita semua boleh mengalami lawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Haleluya. Dan juga yang ada di wilayah Jawa Timur, meliputi kota Malang dan Pasuruan dan sekitarnya. Demikian juga bagi rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan, yang tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di wilayah Jabodetabek, demikian juga yang ada di Kepulauan Rotendao, yang ada di NTT. Demikian juga bagi saudara-saudaraku para hamba Tuhan dan sedang jemaat yang ada di Kepulauan Bangke, Pulau Peleng yang ada di Sulawesi Tengah. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan semua saudara-saudara kami seiman yang hari ini bergabung bersama-sama di dalam channel YouTube Soe-Life Church hari ini. Saya percaya mari kita bersatu hati untuk bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memulai ibadah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, sehingga Engkau yang kami sembah. Dan kami naikkan syukur kami pada hari ini. Sebab kami tahu kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Anugerah Tuhan selalu melimpah-limpah. Kasih rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Maka hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Yang lemah dikuatkan kembali. Kalau yang sakit kami percaya oleh bilur Yesus kami terima kesembuhan. Kami disembuhkan. Bahkan ketika kami mengalami bimbang, keraguan, mari ya Bapa Engkau menjamah kami dan menarik kami kembali. Sehingga kami boleh memiliki iman
dan pengharapan di dalam Engkau. Maka hari ini darah-Mu, darah Yesus Kristus, itu yang sudah menebus dosa kami. Darah-Mu yang memperdamaikan kami dengan Engkau. Darah-Mu itu yang menyucikan hidup kami. Lebih-lebih Tuhan, darah-Mu yang telah membenarkan kami. Sehingga hari ini dimanapun kami berada, kami menerima lawatan yang sama. Kami menerima anugerah Tuhan yang dicurahkan dari surga. Dan berkat rohani, berkat yang dari surga menjadi kenyataan dalam kami. Engkau datang, Engkau hadir melawat kami dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Sebab kami memerlukan Engkau. Sekali lagi tempat di mana kami pakai untuk beribadah. Untuk kami bersama-sama di dalam ibadah online ini. Kudus Tuhanku oleh darah Yesus. Mari Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya hari ini anugerah-Mu atas kami. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku dikasihi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan bersukacita dengan nyanyian syukur. Apapun situasi dunia ini, tapi kita mau memuji Tuhan. Karena kita percaya janjinya Tuhan ya dan amin. Percaya saja kata firman Allah. Sehingga kita percaya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Di musim yang baru ini, kita menyatakan anugerah Tuhan melimpah bagi kita. Ya, na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru musim baru. Musim baru telah tiba, sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Ho ho ho, kelimpahan datang. Ho ho ho, saatnya bersorak. Ho ho ho, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Ho ho ho, kelimpahan datang. Ho ho ho, saatnya bersorak. Ho ho, pemulihan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na na na, mari saudara bersukacita. Mari saja kita memuji Dia. Bersukacitalah. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Amin. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Ho ho ho, kelimpahan datang. Ho ho ho, saatnya bersorak. Ho ho ho, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Ho ho ho, kelimpahan datang. Ho ho, mari bersorak. Amin. Ho ho ho, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Ho ho ho, mari nyatakan Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup menolong kita. Ya, yang lemah sekali lagi nyatakan. Ho ho ho, kelimpahan datang. Ho ho ho, saatnya bersorak. Ho, pemulihan datang. Yang lemah
lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata kaya, berkata ku kaya, yang sakit berkata ku sembuh. Na 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 na. Haleluya, beri kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya saudaraku, bangsa Israel sedang merayakan tahun baru dan sekarang merayakan hari raya pondok tahun. Kita juga keturunan Abraham yang berhak juga menikmati berkat Tuhan. Mari bersuka kita bersama keluarga karena Tuhan sanggup membalikan keadaan setiap kita. Dan mari kita nyatakan melalui pujian kita. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya, mari bersukacitalah senantiasa kata Tuhan dan tetaplah berdoa. Mari bangun mesbah keluarga kita, karena di dalam kita membangun mesbah, di situ Tuhan hadir. Tuhan menolong dan melawat kita. Sekali lagi kita katakan, dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Amin, haleluya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian. Mari kita sudah bisa berdiri dan menari, memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan kita baik, rancangan Tuhan sungguh amat baik. Dalam kami sejahtera dan masa depan penuh pengharapan. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat kota dan penduduknya, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Haleluya, saudaraku dikasih Tuhan. Mari saya ajak kita datang kepada Tuhan. Bukan hanya kita di pelataran, tapi sampai kita ada di ruang Maha Kudusnya, di hadirat Tuhan. Mari dalam posisi yang baik, yang nyaman, sehingga kita bisa fokus dan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
bagi anak domba yang duduk di tata. Bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tata, bagi anak domba yang duduk di tata. Baru kabar, baru kabar, ruang bagi anak domba yang duduk di tata, bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tata. Baru kabar, baru. Mari Roh Kudus, Engkau datang menjamah dan melawat kami. Engkau yang memulihkan setiap kami, memberi kekuatan dan kesegaran. Engkau yang hadir memenuhi kami, ya Tuhan. Raindah, baru kabar, baru kabar, baru kabar, ruang
kita masuk di dalam ruang Maha Kudus. Mari kita menyembah Dia, menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Dia. Tuhan, ini kami, Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Tuhan, ini kami ya Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Biar setiap kami masuk di hadirat-Mu Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu. Inilah kami Bapa. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah. Mari menyembah Dia, mari dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Engkau yang kami perlu, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terimalah penyembahan kami, terimalah pujian kami. Inilah kami ya Tuhan. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah. Sekali lagi nyatakan. Ku menyembahmu. Kami persembahkan roh jiwa tubuh kami di hadapan-Mu. Tuhan, ini kami. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus
Mari bermazmur, mari menyembah Dia, mari tinggikan namanya. Engkau yang kudus, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Tuhan, Engkaulah segalanya. Tuhan kami menyembah-Mu, Tuhan kami menyembah-Mu. Haleluya. Tuhan, hari ini Kau tahu keberadaan kami. Hari ini Kau tahu apa yang sedang terjadi di dalam kami. Biarkan hari ini kami menyembah-Mu. Engkau yang membawa kami masuk di hadirat-Mu. Di situ kami menerima kesembuhan, menerima mujizat, terobosan, pemulihan, keajaiban. Haleluya. Ku percaya Engkau Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Engkau segalanya. Engkau segalanya. Engkau pengharapan kami. Haleluya. 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 Mari panggil namanya. Mari panggil namanya. Tuhan, Tuhan, Engkau ada bersama kami. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menjamah dan melawat kami Tuhan. Kiaralaba karalaba ralaba tasakaralaba. Kiaralaba ya batasakayalaba ralaba ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Karena Engkau baik, sangat baik. Biar hari ini kami mau menyatakan Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Mari berdiri dengan iman saudara. Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang besar. Mari nyatakan imanmu. Yesus Kristus Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Maka jiwaku memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Mari pujilah Dia saudara. Nyatakan bahwa Dia Tuhan kita yang hidup. Dia Tuhan yang ajaib. Mujizatnya masih ada. Kuasanya tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Maka jiwa
Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus. Kami percaya tiada seperti Yesus. Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain. Kami percaya tiada seperti Yesus, tiada seperti. Sekali lagi, Bangga besar, perbuatanmu ajaib ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Tiada seperti Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sorakan haleluya. Kami lebih dari pemenang. You are master of breakthrough. Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang berfirman dan melakukannya. Engkau El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shalom saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali pada saat ini. Kita akan mempelajari satu hal lagi, yaitu mengenai baptisan. Menurut yang sudah saya pelajari, ada 4 arti. Sekarang kita masuk yang ketiga. Namun, saya mau ajak Anda terlebih dahulu untuk berdoa supaya kita boleh mendapatkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian itu. Sebab tanpa pewahyuan, tanpa hikmat, tanpa pengertian, kita sangat sulit untuk memahaminya. Oke, saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami boleh hadir di hadirat-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Namun kami masih sangat membutuhkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian, supaya setiap kami masing-masing boleh mengerti firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Dan kami nyatakan juga kami telah menerima darah Yesus, darah perjanjian itu ada pada setiap kami. Maka tulah apapun tidak boleh menjamah kami. Kami percaya Engkau mendengar kami dan Engkau ada bersama dengan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mempelajari arti baptisan yang ketiga. Pertama sudah, kedua sudah, dan sekarang yang ketiga. Saya memberi judul demikian. Hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, bagaimanakah itu? Ya, ini yang dijanjikan oleh Alkitab bahwa hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Prakteknya bagaimana? Supaya setiap kita boleh memahami dan boleh mengerti. Sekarang saya akan ajak Anda untuk membaca Kolose 2 ayat 20. Ya, Kolose 2 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan
seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Ya. Ayat ini kalau diterjemahkan dengan terjemahan bebas, diaplikasikannya dalam kondisi seperti hari ini, begini, tatkala kita mengalami kesulitan di dalam berbisnis, tatkala kami kesulitan di dalam rumah tangga, tatkala kami sedang mengalami kesulitan demi kesulitan, dibelenggu oleh situasi kondisi, dan sepertinya tidak pernah lepas itu masalah. Sudah berdoa, tapi enggak terjadi apa-apa. Nah, dalam pelayanan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul. Ya. Dia katakan, Pak, saya sudah berdoa, bahkan tengah malam, bahkan subuh saya juga berdoa. Bahkan saya juga berpuasa. Tapi sepertinya situasi kondisi masih membelenggu kami. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Injil Yohanes, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata begini, Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia, Bapa di surga, yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ia sudah pindah. Ya. Dan orang yang sudah pindah ini, Injil Yohanes berkata bahwa dia mendengarkan perkataan Yesus. Mendengar ini mendengar bagaimana? Ya. Banyak orang yang mendengar, namun dengan dikuasai rasa ngantuk. Ya. Mendengar tidak perhatian. Mendengar tidak serius. Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan mendengar di sini? Mendengar dan memperhatikan. Ya. Mendengar karena dia tahu Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai jalan keluar. Dan respon seperti inilah yang dimaksud dengan kata mendengar. Ya. Dan dikatakan orang yang mendengarkan perkataan Yesus dan percaya kepada Bapa di surga, bahwa Bapa di surga telah mengutus Yesus, orang seperti itu mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, saya teringat apa yang dikatakan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-16, Tuhan Yesus berkata, Yesus bertanya kepada murid-muridnya pada waktu itu, siapakah Yesus menurut murid-murid? Injil Matius 16 ayatnya yang ke-18. Murid-muridnya diwakili oleh Simon dan menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus berkata, Simon, kalau engkau tidak mendapatkan wahyu dari Bapakku yang di surga, kamu gak bisa ngomong seperti itu. Jadi kamu bisa ngomong bahwa aku Mesias, Anak Allah yang hidup, karena engkau dapat wahyu dari Bapakku. Kemudian ayat 18 saya akan bacakan untuk Anda. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yesus berjanji, di atas batu karang ini, di atas pengakuan Simon ini, aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat yang seperti apa yang Tuhan Yesus akan dirikan? Alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak boleh menguasai jemaat yang percaya bahwa Yesus Mesias, Yesus Anak Allah yang hidup. Kemudian ayat 19, Kepadamu siapamu di sini? Jemaat yang Yesus telah dirikan tadi. Diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini dan
akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itulah jaminan yang Tuhan Yesus berikan. Kita kembali lagi, ya. Nah, kita akan membaca Kolose 3 ayat yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Kita akan melihat yang Tuhan janjikan untuk jemaat yang Yesus bentuk. Ya. Kolose 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati. Kapan Anda telah mati? Kapan kita mati? Ternyata itu melalui baptisan. Ya. Waktu kita dibaptis, kita telah mengalami penderitaan salibnya Kristus. Kemudian waktu Kristus mati, kita ikut mati. Waktu Kristus dikubur, kita ikut dikubur. Dan waktu Kristus bangkit, kita ikut dibangkitkan. Ya. Nah, ini adalah pengertian baptisan, dan kita tidak bisa untuk mengerti baptisan itu sesuai dengan keinginan kita. Saya selalu katakan bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan itu sang pencipta. Apakah kita bisa mengerti pencipta kita? Tidak mungkin. Kita baru bisa mengerti pencipta kita tatkala pencipta kita itu menyatakan dirinya. Bahwa dia begini, dia begitu. Maka Kolose pasal 3 ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini yang dia nyatakan. Anda telah mati melalui baptisan. Anda dikubur bersama-sama baptisan. Anda dibangkitkan juga karena baptisan. Di dalam baptisan. Ya. Setelah kita ngerti bahwa melalui baptisan kita telah ikut mati dan kita telah ikut dikubur dan bangkit bersama Kristus. Nah, di dalam firman yang baru saja kita baca, Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini satu penyataan yang hanya bisa diterima, dipercaya. Ya. Jadi melalui baptisan Anda mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan Anda hidup bersama Kristus melalui kebangkitannya. Dan waktu Anda hidup, firman Tuhan berkata, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Hidupmu tersembunyi bersama Kristus. Supaya kita bisa nangkep maksud ini, saya ajak Anda melihat Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-7. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya. Yohanes menjabarkan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yesus, dan firman-Ku, firman-Nya Yesus tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oke, kita masih akan melihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, kita akan membukanya ayat 54 dahulu. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 56.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Oh, haleluya. Ya. Dari Yohanes pasal 6 kita dapati bahwa tatkala kita makan dagingnya dan minum darahnya, kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Ya. Nah, dari sini kita mulai melihat ya, titik-titik terang. Tadi kita membaca Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Jadi pada waktu kita dibaptis, kita mengalami penderitaan salibnya Yesus. Kemudian waktu Kristus mati, kita ikut mati. Waktu Kristus dikuburkan, kita ikut dikuburkan. Ini yang dinyatakan oleh Alkitab. Dan waktu Kristus bangkit, kita pun ikut bangkit. Nah, pertanyaannya adalah, kita yang mati ikut bersama Kristus, dikubur bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. Alkitab mengatakan, kondisi kita pada waktu itu adalah hidup tersembunyi di dalam Kristus, hidup tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Nah, sekarang kita ingin mempelajari bahwa kita mati bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana ini? Alkitab mengatakan tatkala kita dibaptis, kita mati bersama Kristus. Kita harus, kalau kita percaya, kita harus mengakuinya. Tuhan, aku sudah dibaptis ke dalam Engkau, aku sudah mati bersama Engkau. Karena Alkitab mengatakan begitu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah yang mati? Ya. Yang mati adalah tubuh lama kita dan karakter lama kita. Itu mati tatkala kita mati bersama Kristus, tubuh lama kita mati, karakter lama kita mati. Tubuh lama yang bagaimana dan karakter lama yang bagaimana? Tubuh lama yang mudah dikuasai gagal, mudah dikuasai alam maut, tubuh seperti itu, tubuh yang mudah goyah, mudah frustrasi. Tubuh seperti itu. Karakter lama, marah, geram. Kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Itu karakter lama. Ya. Nah, sekarang kita mulai nangkep. Ya. Tubuh kita mati bersama Kristus, tubuh lama itulah yang mati. Karakter lama itulah yang mati. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Kolose 2 ayat 12. Alkitab berkata begini, karena dengan Dia, dengan Kristus, kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Kristus, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu, oleh imanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Apa maksudnya? Kita tahu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kita yang dibaptis ke dalam Yesus, kita ikut bangkit bersama Yesus. Kapan dan di mana? Ikut dalam baptisan itu. Ya. Nah, dari sini sekarang kita mulai ngerti bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu oleh kuasa Tuhan sendiri, Yesus bangkit. Anda dan saya oleh roh yang sama membangkitkan Anda dan membangkitkan saya. Dengan demikian, itu semuanya yang sudah terjadi dalam baptisan, itu harus terjadi dalam realita hidup kita. Sekarang kita akan melihat ayat yang ke-13 dari Kolose pasal 2. Kamu juga
meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus sesudah Ia Allah mengampuni segala pelanggaran kita. Kapan ini? Pengampunan ini kapan? Pengampunan ini sudah dikerjakan waktu Yesus mati tergantung pada kayu salib. Itu adalah hukuman tatkala kita melakukan kesalahan dan dosa, itu membuahkan hukuman, dan hukuman itu harus diterima nanti pada waktu pengadilan. Namun sebelum itu, Yesus hadir di muka bumi untuk mengambil, untuk menerima hukuman yang nanti akan diturunkan. Jadi hukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus. Nah, itu sebabnya maka dikatakan bahwa kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus sesudah Ia Allah mengampuni segala pelanggaran kita. Pelanggaran kita sudah diselesaikan, sudah ditanggung oleh Yesus sendiri. Nah, sekarang bagaimana Yesus mengampuni Anda? Allah mengampuni Anda. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang. Jadi setiap pelanggaran, setiap dosa itu melahirkan surat hutang. Surat hutang ini harus dibayar dengan kematian. Itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Kemudian kita baca ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya. Surat hutang tadi ditiadakannya. Kenapa kok ditiadakan? Karena sudah ditanggung dosanya. Ditanggung hukumannya. Dengan demikian semua kesalahan dosa-dosa kita sudah diselesaikan. Ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Semua hutang-hutang itu, hutang dosa, hutang hukuman itu sudah diselesaikan dengan cara Yesus tergantung pada kayu salib. Itu sudah terjadi. Ya. Nah, sekarang kita mulai mengerti bahwa pengampunan itu sudah dikerjakan oleh Yesus, oleh kematian yang Yesus tanggung itu. Nah, dari sini sekarang kita mulai nangkep ya, bahwa pengampunan sudah selesai. Surat hutang itu sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Sekarang kita simpulkan. Pengampunan dengan cara Yesus mati tergantung pada kayu salib sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu. Sekarang Alkitab berkata, yaitu Kolose, mengatakan bahwa posisi Anda dan posisi saya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apa maksudnya? Maksudnya mulai sekarang Anda dan saya masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Dan inilah fasilitas yang diberikan Allah kepada jemaat yang Allah bentuk. Jemaat yang Tuhan sudah bentuk. Ingat Matius 16. Ya. Itu Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas pengakuan Petrus. Jemaat yang percaya bahwa Yesus Mesias, jemaat yang percaya bahwa Yesus anak Allah yang hidup, dan jemaat itulah diberi fasilitas hidup tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kondisi inilah yang dibagikan kepada Anda dan saya pagi hari ini. Bahwa alam maut
benar-benar tidak akan menguasai kita. Kenapa? Kita tersembunyi di dalam Kristus. Kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kalau kita tersembunyi, bagaimana maut bisa datang dan datang dan masuk dalam hidupmu? Kita tersembunyi di dalam Kristus. Sebelum maut itu mengenai kita, harus berhadapan dengan Kristus terlebih dahulu. Nah, konsep inilah yang harus kita pegang. Anda dan saya mulai hari ini hidup di dalam Kristus dan di dalam Allah. Maka alam maut tidak boleh menguasai. Bagaimana ini bisa terjadi? Akuilah. Karena inilah yang Yesus sampaikan untuk Anda dan saya. Oh haleluya. Maka tadi di dalam Kolose 2:20, apabila kamu telah mati bersama Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa masih takluk? Mengapa masih takluk kepada roh-roh dunia? Mengapa kita masih mencari pertolongan dari roh-roh dunia? Ingat, Yesus telah mati untuk Anda sekarang. Kita harus tergantung kepada Kristus karena hidup kita itu bersama Kristus di dalam Allah. Kalau kita ini mau dengan keinginan kita sendiri, berarti kita keluar dari persembunyian itu. Bagaimana Anda bisa menang terhadap masalah dan persoalanmu? Perkatakan janji Tuhan. Hanya memperkatakan janji Tuhan. Tatkala kita memperkatakan janji Tuhan, malaikat-malaikat Anda mendengar Anda sedang memperkatakan firman, dan malaikat itu akan melakukannya untuk Anda dan atas nama Anda. Mazmur 103 ayat 20 dan 21. Saya berharap mulai hari ini Anda mengerti. Maka respon kita adalah akui apa yang sudah Yesus janjikan dan yang Yesus sudah kerjakan. Yesus mati tergantung pada kayu salib supaya hidup Anda dan hidup saya tersembunyi dalam Kristus dan di dalam Allah. Saya berharap Anda nangkep ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Kita akan berdoa dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Bahwa Engkau telah mati, Engkau telah dikuburkan, Engkau telah bangkit. Dan kami pun mengalami yang sama. Kami mati bersama Engkau, dikubur bersama Engkau. Dan waktu Engkau bangkit, kami ikut bangkit. Dan Engkau memberikan satu fasilitas. Mulai sekarang hidup kami tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami bawa roti dan anggur kepadamu. Berkati roti, berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami, karena kami ada saat ini. Tuhan, kami terima tubuh-Mu dan darah-Mu dan kami akan mendeklarasikan apa yang kami percayai. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Ditanggung di tubuhnya. Kegagalanku, kelemahanku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Dan darah-Mu ini adalah darah perjanjian.
Tatkala darah perjanjian ini ada pada hidup kami, Engkau selalu mengingat apa yang sudah Kau janjikan dan akan Tuhan genapi. Aku percaya, aku terima sekarang darah perjanjian itu. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu, darah perjanjian. Engkau berjanji memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Dan Engkau berjanji akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan, kami percaya. Sekarang Tuhan, kami mengambil darah perjanjian ini, kami taruh pada tubuh jiwa roh kami. Kami katakan darah perjanjian sekarang ada di tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami. Ini adalah langkah iman yang kami kerjakan. Karena firman-Mu berkata, tatkala engkau melihat darah perjanjian itu, maka engkau akan melarang roh pemusnah, roh alam maut tidak boleh menguasai kami, karena pada tubuh kami, pada jiwa dan roh kami ada darah perjanjian-Mu. Kami percaya Tuhan, inilah iman kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan untuk mempelajari arti baptisan yang keempat. Tuhan Yesus memberkati.